Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Bambang S, Ririn Anggraini, dan Zitri Hafida. Baiklah, di sini kami akan membahas yaitu konsep aspek legal, pelayanan lansia, dan mempertahankan ADL pada lansia. Baiklah, yang pertama yaitu profil lansia. Perlu kita ketahui, lansia adalah pribadi yang sering kehilangan hak, sering menjadi korban dan mengalami konsekuensi buruk lainnya karena tidak membuat manajemen perencanaan pribadi, sangat membutuhkan bantuan pertimbangan dan arahan dalam mengambil keputusan. Eh, Selanjutnya yaitu peran perawat. Nah, sebagai perawat, yaitu kita sebagai penasehat, pendorong, penyemangat bagi lansia untuk mendapat mengambil keputusan pada saat terjadi ketidakmampuan. Selanjutnya yaitu peran perawat yaitu surat kuasa adalah perjanjian sah secara hukum yang memberi kuasa dapat membantu lansia dalam mengatasi permasalahan. Selanjutnya yaitu pengertian aspek etik. Nah, etik merupakan studi tentang perilaku dan karakter yang membahas tentang tindakan bagi individu dan masyarakat. Etik juga diterapkan utamanya pada saat membuat keputusan terkait pelayanan kesehatan, tetapi terdapat perbedaan nilai-nilai antara individu, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang sesuatu yang benar, menurut Potter dan Perry 2011. Selanjutnya yaitu ada pengertian aspek legal keperawatan pada lansia. Aspek legal keperawatan lansia tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Juga dalam GBHN tahun 1998 sampai 2003. Aspek legal dalam keperawatan adalah aspek legal dalam keperawatan merupakan aturan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Nah, aspek legal adalah profesi perawatan meliputi kewenangan terkait dengan izin melaksanakan praktik profesi. Eh, Kewenangan memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu kewenangan material atau kompetensi. Yang kedua teregistrasi STR dan surat izin perawatan SIP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ririn Anggraini. Pada Ririn dipersilakan. Terima kasih. Aspek etik dalam keperawatan gerontik. Etika keperawatan dapat diartikan sebagai filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktek keperawatan lansia harus diperlakukan dengan kepedulian dan bermartabat. Sangat disayangkan, perawat-perawat melihat malpraktik medis, klaim kesalahan, kekerasan pada lansia, dan hilangnya hak yang terjadi secara berulang-ulang. Sebagai perawat dan advokat pasien, kita dapat membantu perubahan untuk pasien-pasien lansia. Perawatan pasien lansia yang pertama itu menentang mitos dan pandangan stereotip dihubungkan dengan penuaan. Yang kedua, membedakan suatu ciri proses penuaan yang sehat dari penyakit. Yang ketiga, memeriksa faktor fisiologis, sosial, dan biologis yang memengaruhi penuaan yang sehat. Yang keempat, mengembangkan strategi untuk melindungi, meningkatkan, dan memelihara kesehatan wanita usia lanjut. Yang terakhir, memurnikan suatu konsep kesehatan fungsional dengan mengetahui pribadi juga sumber daya lingkungan dan menetapkan potensi pertumbuhan penuaan wanita pada semua tingkat kesehatan. Prinsip etika pelayanan kesehatan pada lansia yang pertama itu ada empati, otonomi, keadilan, dan
Yang terakhir, kesungguhan hati. Konsep ADL atau Activity Daily Living, ADL adalah kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari. ADL merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. ADL meliputi antara lain ke toilet, makan, berpakaian, berdandan, mandi, dan berpindah tempat. Mempertahankan aktivitas daily living atau ADL, yang pertama itu langkah-langkah mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia. Yang pertama yaitu latihan kepala dan leher. Lihat ke atap, kemudian menunduk sampai dagu ke dada. Putar kepala dengan melihat bahu sebelah kanan lalu sebelah kiri. Miringkan kepala ke bahu sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zetri. Ya, terima kasih Irin. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari Irin tadi. Yang kedua ada latihan bahu dan lengan. Angkat kedua bahu ke atas mendekati telinga, kemudian turunkan kembali perlahan-lahan. Tepuk tangan kedua telapak tangan dan renggangkan lengan ke depan lurus dengan bahu. Pertahankan bahu tetap lurus dan kedua tangan bertepuk, kemudian angkat lengan ke atas kepala. Satu tangan menyentuh bagian belakang dari leher, kemudian raihlah punggung sejauh mungkin yang dapat dicapai. Bergantian tangan kanan dan kiri, letakkan tangan di punggung, kemudian coba meraih ke atas. Yang ketiga, latihan tangan. Letakkan telapak tangan di atas meja, lebarkan jari-jari, dan tekan ke meja. Baliklah telapak tangan, tariklah ibu jari melintas permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari kelingking. Kemudian tarik kembali, lanjutkan dengan menyentuh tiap jari dengan ibu jari dan kemudian setelah menyentuh tiap jari. Kepalkan tangan sekuatnya, kemudian renggangkan jari-jari selurus mungkin. Yang keempat, latihan punggung. Dengan tangan di samping, bengkokkan badan ke satu sisi, kemudian ke sisi yang lain. Letakkan tangan di pinggang dan tekan kedua kaki. Putar tubuh dengan melihat bahu ke kiri dan ke kanan. Tepukkan kedua tangan di belakang dan renggangkan kedua bahu ke belakang. Selanjutnya ada latihan paha. Latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri tegak dan memegang sandaran kursi atau dengan posisi tiduran. Lipat satu lutut sampai pada dada di mana kaki lain tetap lurus dan tahan beberapa waktu. Duduklah dengan kedua kaki lurus ke depan, tekankan kedua lutut pada tempat tidur hingga bagian belakang lutut menyentuh tempat tidur. Pertahankan kaki lurus tanpa membengkokkan lutut, kemudian tarik telapak kaki ke arah kita dan renggangkan kembali. Tekuk dan renggangkan jari-jari kaki tanpa menggerakkan lutut. Pertahankan lutut tetap lurus, putar telapak kaki ke dalam sehingga permukaannya saling bertemu, kemudian kembali lagi. Berdiri dengan kaki lurus dan berpegangan pada bagian belakang kursi, angkat tumit tinggi, kemudian putarkan. Selanjutnya ada latihan pernapasan. Duduklah di kursi dengan punggung bersandar dan bahu rileks. Letakkan kedua telapak tangan pada tulang rusuk, tarik napas dalam-dalam, maka terasa dada mengambang. Sekarang keluarkan napas perlahan-lahan sedapatnya. Rasa tangan akan menutup kembali. Selanjutnya ada latihan muka. Perutkan muka sedapatnya, kemudian tarik alis ke atas, tutup mata kuat-kuat, kemudian buka lebar-lebar, kembangkan pipi keluar sebisanya, kemudian isap ke dalam, tarik bibir ke belakang sedapatnya, kemudian ciutkan dan bersiul. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya itu yang terakhir. Saya kembali pada Bambang. Baiklah, terima kasih. Itulah mungkin pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.